Diumpamakan lampu nyala tidak bersumbu, nyalanya tidak bergoyang ke kiri dan ke kanan. Nah itu tetapnya Allah maksudnya. Orang lumpuh mengelilingi dunia. Nah, zat maksudnya ya, zat yang ada. Ya maksudnya perahu mengisap laut atau laut mengisap laut. Ini maksudnya luar dalam Allah maksudnya ya. Luar dalam Allah, lahir batin Allah maksudnya. Nah itu adapun keadaannya rasa itu terang yang tidak ada bandingannya. Terang itu tidak ada bandingannya, tetapi terang itu tidak dapat terlihat oleh mata kita. Terang itu tidak dapat kita lihat ya. Yang dapat melihat mata hati, itu pandangan batin maksudnya ya, yaitu penglihatan kita yang di dalam hati yang suci. Nah itu cobalah periksa bagian yang ketiga dan keempat ya dari pengkajian yang lalu maksudnya, yang tadi maksudnya. Yang demikian itu secara langsungnya rupa ya, secara langsungnya rupa kita itu adalah rupa hamba, wujud maksudnya, manusia atau sejatinya manusia. Itu makanya dinamakan hamba, karena itulah yang dinamakan hijabullah. Yang dinamakan hijabullah artinya pelindungnya Allah maksudnya, dinding pemisahnya Allah maksudnya. Yaitulah takdir yang ditakdirkan dahulu, itulah takdirnya tidak kedahuluan atau tidak terbelakang dari takdirnya. Nah itu itulah yang dinamakan kakaknya yang sulung, adiknya yang bungsu. Adik kakak yang dimaksudkan di sini ari-ari ya. Artinya tetap luas dalam sama. Nah itu tetap luar dalam itu sama maksudnya. Artinya tetap luar dalam itu sama maksudnya ini ya. Adapun pada cahaya itu jangan lekas-lekas mengaku tahu jikalau belum memakai tanda yang sebenarnya. Nah itu. Karena di dalam kitab ya, karena di dalam kitab ada menerangkan banyak warna pada cahaya yang mengelirukan. Nah itu, umpama hitam, putih, kuning dan sebagainya ya. Warna cahaya yang sering kelihatan pada penglihatan. Adapun cahaya yang sejati ya, Rasul itu sudah tidak tercampur kelihatannya, hanya cahaya itu sendiri kelihatan, tidak ada lainnya, yaitu Nur Muhammad. Nah itu. Meskipun itu boleh dikatakan ya baru mengetahui badannya sendiri, tetapi sudah bangsa rahasia karena sudah terlampau sukar. Sangat sulit jalannya akan mengetahui jika tidak bertaruh jiwa ya. Tentu jauh bolehnya akan mengetahui, maka sampai dipikat oleh guru, sampai kita dipancing ya oleh guru itu dengan sindiran, samaran dan lain sebagainya. Nah itu dikatakan bahasa pada zaman hidup ya, tanda tak dapat mengetahui cahaya itu. Tanda tidak dapat mengetahui cahaya itu. Dapatnya mengetahui yaitu besok pada zaman sakratul maut. Jangan sampai kita terlambat. Sudah mati baru kita tahu kenyataannya. Terlambat sudah, karena sudah
pintu tobat sudah tertutup ya. Pintu untuk kita mempelajari ilmu pengetahuan ini sudah tidak ada lagi. Nah itu. Adapun yang demikian itu dalam pendapat hanya karena terlampau sukarnya. Itu. Keterangannya, jikalau bisa kuat tahan, bolehnya menjalankan mengisarati. Lama kelamaan dapat juga mengetahui. Lama-lama kita bisa tahu juga ya. Kalau kita sudah sering, maka dikatakan Allah bisa karena biasa. Kalau kita tidak terbiasa, tidak mungkin kita akan menjadi orang yang bisa, orang yang paham, begitu. Jika dijalankan sebagai di bawah ini, barangkali lama-kelamaan dapat juga bertemu. Nah itu, dapat juga kita bertemu dengan apa maksud dan tujuan daripada keilmuan. Itu. Menyucikan badan, artinya membersihkan badan dengan air, serta berobat agar sehat walafiat. Pendapatnya memakai kekuatan bertenaga. Maksudnya kalau kita sudah sehat, ya jernih pemikiran ya, kita itu bisa kita untuk mencapai kepada keilmuan. Kalau kita sakit, susah dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa mencapai kepada keilmuan ini. Itu maksudnya. Menyucikan perkataan, artinya jarang-jarang mengatakan yang tidak perlu. Jangan kita bicara yang sembarang-sembarang, maksudnya ya. Lebih-lebih lagi perkataan yang mendapatkan moral, terutama suka diam dan berpikir. Makanya kita jangan berbicara yang sembarang-sembarang, yang merusak moral ya. Lebih baik kita banyak diam dan berpikir mengenai keilmuan. Begitu saja. Maka kita harus dengan cara berbisik-bisik ya. Menyucikan pikiran artinya jangan suka memikirkan sekalian nafsu. Ya, nafsu tamak contohnya, hanya hendaklah memikirkan dengan jernih agar mengetahui keadaan. Nah itu kita harus berpikir secara jernih ya, supaya kita bisa tahu, paham ilmu maksudnya. Hendaklah mengurangkan makan. Kita disuruh mengurangkan makan. Artinya faedahnya dapat mengurangkan atau menghilangkan nafsu, karena makan itu menambah kekuatannya. Kehendak cipta tertarik dari berwarna-warna rasa yang terasa di badan semua. Jadi menambahkan perasaan yang bermacam-macam. Itu akhirnya kita menghayal jadinya. Menghayal rasa yang enak, menghayal yang begini, begitu dan lain sebagainya. Begitu maksudnya. Kita harus mengurangi tidur. Faedahnya dapat menjadikan ringan dan terangnya pikiran. Nah itu. Seterusnya dapat mengetahui kepada geraknya rasa yang akan hilang. Nah itu. Hendaklah mengurangi bersetubuh ya. Faedahnya dapat menghilangkan was-was supaya kita jangan ragu-ragu atau menduakan pemandangan malih tunggal. Nah itu menjadi dua pandangan kita, tidak pernah kita menjadi satu di dalam zat sifat asma dan afalnya Allah maksudnya. Tidak bisa jadi setunggal maksudnya. Maka yang tersebut jalan di atas tadi itu, jangan merasa takut menjadi kurusnya badan atau sakit. Tuh, meskipun sampai pada mati, sampai ketemu ajal pun, pokoknya kuat mempercayakan bahwa di dunia dan di akhirat hanya ada hidup satu, yaitu Allah Ta'ala, serta Allah. Merasa bareng, maksudnya tidak sakit dan tidak mati. Tuh,
kita tidak sakit dan tidak mati. Maksudnya kita jalankan semua ini, aturan-aturan ini ya. Maka menjadilah hidup kekal beserta Allah. Nah itu. Maka isyaratnya kepercayaan, iman hendaklah beserta zikir. Nah itu zikirnya yaitu zikir tarekat. Tetap menuju ke sholat doim. Ikuti napas, maksudnya bareng beserta napas, bareng beserta pergerakan tubuh kita, semua itu yang disebut dengan sholat doim. Selalu ingat, tidak pernah lupa dan luput hanya kepada Allah saja. Begitu, tidak pernah ingat yang lainnya. Bukan ingat harta benda, bukan ingat pekerjaan, bukan ingat itu ini dan lain sebagainya. Hanyalah Allah saja yang diingat dalam pergerakannya. Itulah yang disebut dengan sholat yang tiada berkeputusan. Serta ingatlah maksudnya yang berkerajaan di alam sagir, yang berkerajaan di dalam tubuh kita ini, badan kita ini maksudnya, dan kabir berikut ke alam yang luas ini, atau mengetahui bahwa badan kita ini berasal dan terliput oleh Allah Ta'ala. Itu sebab itu meskipun bangun, tidur, duduk atau berjalan, jangan lupa zikir. Ingat maksudnya dengan batin. Perlu memandang kepada geraknya, itu hak. Nah, perlu memandang kepada geraknya hati. Pastikan hingga menjadi tetap dan jernih. Itu, maka jernihkan pikiran, begitu. Maka geraknya budi dan geraknya hati itu dengan mentauhidkan pada dunia, karena sesungguhnya asal dari zatnya Allah. Semua itu berasal dari tunggal zat. Itu. Jangan was-was kepada keadaannya. Sekalian ini sesungguhnya asal dari Allah, kembali kepada Allah. Semua itu datang dari Allah, maka semua itu akan kembali kepada Allah. Jika kita sudah mampu menghilangkan keterangan hati, ya, sekalian gerak, ya, obah usik itu keterangan hati, lalu tiap-tiap mentiadakan, hendaklah dipelajari luruskan kaki, ya, hendaklah kita belajar meluruskan kaki. Jangan diluruskan mengapit badan, ya. Kaki, tangan, dan kepala hendaklah diluruskan, maksudnya, ya. Jangan sampai dapat berubah, lalu mengeluarkan napas dengan pelan-pelan. Zikir maksudnya beserta napas bareng pelan-pelan. Lalu berniat apa yang dikehendaki, serta menyebut permohonan, dan terus mulai zikir. Terus kita lanjutkan zikir syariat la ilaha illallah yang perlahan serta jelas bertempat. Di mana tempatnya? Di kepala, dada, punggung, dan kaki. Di situ tempat kita ingatkan. Nah itu. Jikalau Anda tidak bercerai tempat dan jalannya, lalu diucapkan, jikalau menyepatnya sudah meringankan badan, ya, lalu diganti dengan zikir tarekat dengan cepat. Hu Allah maksudnya zikir tarekat itu. Jikalau sudah berasa tetap, lalu dapat berzikir hakikat, ya, berasa zikir hakikat. Semua itu hanyalah Allah saja yang ada. Maksudnya itu zikir hakikat. Mulai ini napas dipelankan, serta hendaklah ditambah pelannya. Zikir ditambah cepatnya, lalu diganti zikir makrifat yang lebih cepat. Nah itu.
zikir makrifat yang lebih cepat. Zikir makrifat itu semua keadaan itu adalah keadaannya Allah. Kenyataan itu adalah kenyataannya Allah dalam pandangan, dalam gerak, dalam segala macam kehendak. Maksudnya diingatkan tidak lain semua itu adalah atas kehendaknya Allah atau cara-caranya Allah maksudnya. Adapun semua zikir itu gunanya akan menghilangkan gerak cipta ripta atau gerak usiknya hati dan sebagainya. Itu. Jikalau menariknya zikir Allah dapat tidak dengan gerak cipta ripta, di luarnya zikir tentu sekali badan terasa geringgingan, gemetar ya. Itu di waktu itu janganlah takut serta tetapkan hati. Jangan sampai berubah. Sesudah itu terasa angker seperti digantungi barang berat. Itu hendaklah disentosakan hati, tetapkan hati. Jangan sampai merasakan apa-apa, hanya mengingatkan zikirnya saja. Tetap berzikir maksudnya. Jika ini hingga bergerak atau berubah, tentu terus menjadi ketiduran kita. Nah itu kalau kita berubah, maka masih sentosa, tetapkan hati kita hanya kepada Allah. Sesudah itu lalu kelihatan gelap sekali pada pemandangan, itu pun hendaklah menetapkan hati. Tetapkan juga hati. Jangan merasa takut atau bermaksud apa-apa. Jangan berpikir macam-macam maksudnya. Sehabis gelap menjadi terang. Bukan seperti terangnya matahari ya. Bukan seperti terangnya matahari. Serta sudah tiada wujud apa-apa. Dengan demikian hendaklah diterima dengan heningnya hati. Itu. Agar sekalian hanya di dalam cipta perasaan dapat hilang semua. Nah itu. Jikalau terang itu sudah hilang, lalu melihat cahaya yang memancar sebagai cahayanya matahari, seperti cahaya matahari maksudnya, serta mengejutkan seperti cahayanya kilat yang amat dekat. Nah itu. Jangan takut, jangan heran, jangan gentar ya. Jangan terkecoh maksudnya. Perasaan hingga meliputi keliling dunia semua itu. Itulah purnama yang terbesar. Nah itu. Jikalau hingga terkejut serta takut pada cahaya tersebut, itu tentu batal kehendaknya. Maka sifat atau rupa sifat itulah benihnya wujud yang kelihatan di dalam cipta atau cipto. Nah, itu yaitulah yang merusak hati di dalam sakaratul maut. Sebab itu hendaklah ditolak. Jikalau telah dapat menghilangkan cahaya tersebut itu, lalu hilang hamba atau manusia sejati. Nah itu. Saksinya, jikalau sudah berasa tenang, tiada cipta dan tiada suara, tidak bergerak, tidak ingat, tidak lupa keadaan, hanya tinggal kosong, tak ada suatu apapun, hanya terasa tetap di dalam cahaya. Tetap di dalam cahaya terang benderang, tidak ada bandingannya. Itulah bangunnya cahaya manusia sejati. Nah itu, bangunnya cahaya manusia yang sempurna. Yaitulah bangunnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu roh idapi atau hyang pramono. Itulah sejatinya hidup. Nah itu. Itulah sejatinya sebenarnya hidup.
Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa memahami ya apa maksud dan perkataan-perkataan yang ada di sini, dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya, supaya benar-benar kita memahami diri ya, supaya benar-benar kita tahu diri. Dan jika ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan di hati, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.